di majlis yang mulia ini, Hall Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki dan Hall Al-Habibus Sayyid Hasan bin Muhammad Baharun. Mudah-mudahan dimulai dari bapak-bapak, ibu-ibu melangkahkan kaki dari rumah masing-masing oleh Allah Subhanahu wa taala diberi pahala yang banyak, dan mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala kita tidak pulang dari ini majlis kecuali semua dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga secara khusus saya sampaikan terima kasih kepada Al-Habib As-Sayyid Muhammad bin Hasan Baharun atas perhatiannya kepada pesantren ini, dan terus terang yang mendatangkan beliau Kiai Haji Abdullah Gimnastiar adalah merupakan hasil jerih payah daripada Al-Habib Muhammad bin Hasan Baharun. Jazakumullah ahsanal jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan atas sambutan yang telah disampaikan oleh beliau yang mulia, guru kita Abuya Kiai Haji Muhammad Hasan bin Abuya Kiai Haji Abdul Muiz Tirmidzi. Sambutan berikutnya sekaligus sekilas manakib daripada almarhumain yang dalam hal ini akan disampaikan oleh beliau yang mulia Profesor Dr. Habib Muhammad bin Hasan Baharun SHMA. Beliau adalah pembina Ma'had Ali Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki atau disingkat dengan Masalik, sekaligus penasehat Yayasan Ma'had Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Beliau juga putra daripada almarhum Al-Maufurlah Habib Hasan Baharun yang saat ini kita peringati haulnya. Beliau juga ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Majelis Ulama Pusat Jakarta, dan beliau juga alumni Sekolah Lemhanas Republik Indonesia. Kepada beliau falyatafaddal mashkura. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Kekuatan politik yang menekan waktu itu, saya masih ingat waktu kecil dibesarkan di Bondowoso, bagaimana ketika kampanye Partai NU kemudian beralih ke P3, itu 3 hari sebelum hari H itu orang sudah bermalam di Al-Khairiyah, bermalam di masjid-masjid yang ada, saking takutnya terlambat datang untuk mendengar petuah-petuah kiai tentang politik. Kiai As'ad Syamsul Arifin itu saya masih ingat ditandu. Itu pihak keamanan nggak berani nurunkan Kiai As'ad, tapi nurunkan kiai-kiai kampung berani. Tapi Kiai As'ad ketika turun dari mobil untuk kemudian ditandu oleh umat waktu itu, orang nggak bisa jalan, pasar tutup. Saya hidup di Bondowoso dan semua ini menyaksikan yang sezaman dengan itu. Artinya apa? Di sana ditunjukkan potensi dan kekuatan begitu kompaknya Ahlussunnah wal Jamaah ini di dalam memenangkan aspirasi umat Islam. Pak Sa'ya di Jember itu ditembak gara-gara dia memaksakan, Pak, saya nggak mau berbuat anarki, tidak berbuat neko-neko, saya ingin mau hadir, mau dengar kiai saya berceramah tentang politik Islam. Nggak boleh itu, politik itu haram, kamu kembali. Saya nggak mau kembali, Pak, saya mau ketemu kiai saya. Kembali kamu atau saya tembak saja. Ditembak. Jadi simbol sekarang Pak saya, simbol Ahlussunnah wal Jamaah, simbol partai Islam yang kekeh. Kalau bahasanya Agim, bahasa Sunda, kekeh, kokoh gitu, dengan prinsipnya. Karena dia memahami bahwa potensi dan kekuatan di Indonesia ini adalah kekuatan Ahlussunnah wal Jamaah. Harus berwibawa. Ahlussunnah wal Jamaah itu tidak bisa dibeli dengan uang, tidak bisa ditukar dengan jabatan, tidak bisa ditukar dengan kedudukan, dan tidak bisa sekadar dijadikan sebagai simbol-simbol politik. Setelah itu tidak bisa direalisasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu hadirin hadirat sekalian, mengapa ketika Soekarno mengatakan kepada Ki As'ad, ketika memanggil Ki As'ad Syamsul Arifin dari Sukorejo, Pak Kiai selaku anggota konstituante, sekarang saya kasih jabatan Menteri Agama. Dia bilang tidak
Loh kok aneh? Padahal jabatan Menteri Agama ini diperebutkan khususnya oleh NU. Kiai As'ad dengan tegas mengatakan tidak mau jabatan pemerintahan. Kenapa? Sederhana, sambil guyon Kiai As'ad mengatakan, kalau jabatan menteri ada batasnya kemudian menjadi mantan, tapi kalau kiai nggak ada mantannya sampai mati. Karena itu pilihan Kiai As'ad adalah satu. Nggak cukup tepuk tangan, tapi bagaimana inspirasi ini? Inspirasi Kiai As'ad ini harus diwujudkan di dalam ini. Serius ini. Nanti AA juga akan lebih serius lagi, nanti ini akan memberikan penekanan pada dia. Jadi Kiai As'ad menolak, ini nanti ditulis dalam sejarahnya Kiai As'ad yang saat ini sedang diusulkan menjadi pahlawan nasional. Karena Kiai As'ad ini satu-satunya orang yang tidak mempunyai urat takut di dalam dirinya, sehingga bersama Habib Hadi Al-Muhdar, Habib Hadi Al-Haddar yang memperkenalkan saya dengan Kiai As'ad pada usia yang saya masih kecil waktu itu adalah Habib Hadi Al-Haddar. Di Bondowoso disebut sebagai Habib Hadi militer karena Habib Hadi itu angkatan 45. Bersama beliau Kiai As'ad itu mencuri gudang senjata di Kalisat, hampir saja mati Kiai As'ad. Tapi Allah melindungi kedua orang ini untuk bangsanya, bangsa dan negara, sehingga selamat. Jadi kehilangan urat takutnya Kiai As'ad, dicuri itu peluru semua sehingga membuat Belanda kalang kabut waktu itu. Karena itu pada saat hari-hari ini sedang diusulkan Kiai As'ad menjadi pahlawan nasional. Karena ini tidak kurang perjuangannya untuk memerdekakan bangsa ini. Jadi ini Kiai As'ad, Abuya Muhammad bin Alwi Al-Maliki dan Ustaz Hasan Baharun adalah pejuang-pejuang Ahli Sunnah wal Jamaah yang mestinya yang di bawah ini mafhum sefaham-fahamnya untuk bagaimana menyelamatkan akidah ini dari ancaman segala macam. Kalau dulu saya pakai paradigma al-muslimuna ala khair wa dhu'uf indal giyada. Sekarang berbalik, dua-duanya ma fi khair kalau menurut saya. Kalau dulu umat dalam kebaikan, hanya pemimpinnya yang kurang baik yang harus diperbaiki. Sekarang tidak, semuanya sudah tidak baik sekarang ini. Kenapa? Masyarakat kecil pun sudah ngerti sekarang. Setiap ada pemilu dan pemilu kada itu ada uangnya, mengalir uangnya. Nah, kalau dulu yang dapatkan cuma tokoh-tokohnya, walaupun dia tidak sukses, tapi yang sukses itu tim suksesnya pilkada. Walaupun tidak sukses jadi bupati, jadi wali kota, jadi gubernur, jadi dan lain sebagainya. Tapi sekarang rakyat kecil pun sudah tahu bahwa pilkada itu identik dengan uang, dan ini rashwah haram mutlak. Ulama-ulama harus memberitahu dan kiai-kiai harus memberikan contoh. Jangan mau didekati oleh orang-orang yang ingin merusak tatanan Islam ini melalui rashwah, melalui suap seperti itu, saudara-saudara sekalian. Siapapun yang jadi bupati, siapapun yang jadi gubernur. Kalau umat Islam semua Ahlussunnah wal Jamaah ini memiliki sifat seperti itu, umat Islam Ahlussunnah wal Jamaah berwibawa, saudara-saudara sekalian. Ingat konferensi umat Islam Indonesia pertama di Indonesia. Ini menyatukan semua umat Islam yang ada. Berwibawa, takut keder itu PKI. PKI wa ashabu itu sudah sangat takut ketika umat Islam Ahlussunnah wal Jamaah itu bersatu. Dipelopori antara lain oleh negarawan kita M. Natsir, Dr. M. Natsir. Dia katakan, sudah berhenti itu yang perang masalah khilafiyah. Biarkan yang sholat subuh pakai kunut, yang tidak kunut juga tidak apa-apa. Biarkan yang sholat taraweh 11 rakaat, yang 23 rakaat silakan. Jangan mempersoalkan kita, persoalkan orang yang tidak sholat. Kita menyatu dan akhirnya umat Islam sesaat ketika itu menjadi sangat berwibawa. Sekarang ini kita tidak merasa dipecah-pecah, kita mau saja gitu. Dengan masalah-masalah yang kecil. Terutama kritik saya tujukan kepada lulusan-lulusan Timur Tengah tertentu saat ini yang menjadi sumber perpecahan. Kita tidak perlu kita dekati dengan kekerasan juga, karena saya percaya bahwa kekerasan itu tidak akan bisa diselesaikan dengan kekerasan yang lain. Tapi dengan nasihat-nasihat, pendekatan-pendekatan yang baik, insya Allah bisa akan menyatukan umat lagi dalam satu kekuatan. Kalau umat Islam di Indonesia yang mayoritas Ahlussunnah wal Jamaah ini bersatu, maka bangsa juga ikut mengenyam kenikmatan persatuan umat Islam itu. Saya di pendidikan Lemhanas, mohon izin Pak Antum ya, di pendidikan Lemhanas secara tegas mengatakan kalau umat Islam Indonesia ini terpecah belah, NKRI terancam. Karena itu pemerintah negara jangan tinggal diam dengan nasib umat Islam Indonesia,
umat Islam Ahlussunnah wal Jamaah yang porak-poranda ini. Karena apa? Negara juga terancam, dan kalau sudah terancam lebih daripada Uni Soviet pasca Perang Dingin yang berkeping-keping menjadi negara-negara kecil. Bisa terjadi seperti itu. Ya, karena itu saudara-saudara, mudah-mudahan momentum Dzikra ya, haul ini dan juga pengajian-pengajian lainnya, kita semua para asatidz, para ulama bisa menyadarkan persatuan umat. Ukhuwah, momentum lebaran adalah momentum ukhuwah. Kalau kita pandai-pandai memanfaatkan ini, bagaimana kita menjadikan momentum Idul Fitri ini ukhuwah. Ukhuwah harus dimulai daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian kita mencoba membangun kerukunan dengan yang lainnya, tapi harus kita mulai dari Ahlussunnah wal Jamaah. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum wa ra'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya marilah kita menapaki tangga acara berikutnya, yaitu Mau'izatul Hasanah. Yang dalam hal ini mau'izah yang pertama akan disampaikan oleh beliau yang mulia Inspektur Jenderal Polisi Dr. Haji Untung S. Rajab SH. Sebagaimana telah disampaikan bahwa beliau adalah pelopor Allahumma sholli wa sallim dan juga wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi di Krian Sidoarjo, Jawa Timur, dan beliau adalah seorang jenderal polisi yang kini menjadi seorang dai. Kepada beliau falyatafaddal mashkura. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan takfiru bi'al dhunub wa tasliku bi'al khulub wa tatariku bi'al usub wa tariru basub wa alihi wa sahbihi wa mansub. Amantu billah tawakkaltu Allah la haula wa la quwata illa billahil azim. Ihdinas siratal mustaqim. Amma ba'du. Yang saya muliakan para habaib Duriah Rasulullah SAW, yang saya muliakan tamu kita Kiai Kia Al-Hakim, yang saya muliakan guru saya Profesor Dr. Habib Muhammad bin Hasan Bahrun, yang saya muliakan hadirin sekalian. Saya bukan seorang ustadz, tetapi saya menyaksikan dalam kehidupan saya ini bersama Ustadz Hasan Bahrun selama 3,5 tahun ketika saya di Bondowoso. Sebelum saya awali hal yang perlu sampaikan yang saya nukil dari kehidupan beliau, yang menghantui saya, yang pertama satu ayat Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita ladzi yukadibu bidin fadzalika ladzi yad'u yatim wa la yaquddu ala ta'amil miskin. Ini sangat menghantui. Siapakah orang kadibin itu? Ini termasuk orang yang menghadiahkan yatim dan tidak memberikan makan kepada orang-orang miskin. Masuk kadibin ini. Kita koreksi kehidupan kita setahun ini, kapan kita memberikan makan orang-orang miskin ini, termasuk kiainya. Ketika saya Kapolda berdialog dengan para kiai, ulama-ulama ini pewaris Nabi, adakah yang berani berdoa seperti doanya Nabi Muhammad SAW? Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, dan masukkan aku ke surga bersama-sama orang miskin. Saya kira doa ini nggak ada yang berani, kiai-kiai ulama yang mengucapkan ini.
Jadi kalau nanti ada ulama yang menyampaikan ini ada Islam Nusantara, jangan kaget, wis iku zaman biyen sudah. Ikuti nih, udah. Sholat tepat waktu, birrul walidain, kita berjihad, zikir, itu Ahlussunnah wal Jamaah itu. Kau ngarang-ngarang Islam Nusantara kayak una. Apa ada Islam Afrika? Memang ada Islam Eropa. Islam ya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu tuh Islam. Apa? Islam Nusantara. Sama di mana-mana seluruh dunia. Islam ya itu. Ini mohon maaf. Kalau ada yang aneh-aneh, gak usah mikir-mikir itu. Tetap laksanakan ajaran guru-guru kita yang seperti ini. Apakah yang mengatakan Islam Nusantara itu lebih hebat dari guru kita? Belum tentu. Perbaruan Islam nggak ada. Islam dari Nabi Muhammad sampai sekarang, sampai kiamat nanti ya situ. Qurannya itu nggak berubah, hadisnya nggak bertambah. Tetap laksanakan. Saya mohon maaf menyampaikan ini karena saya anggap ini adalah hal-hal yang akan kita hadapi ke depan, yang kita diajarkan oleh guru-guru kita, ya kita lakukan. Sekali lagi saya mohon maaf, awalafu minkum, yang saya katakan ini kesalahan dari saya, tapi kebenaran tetap dari Allah SWT. Terima kasih, mohon maaf, awalafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon kepada Bapak Irjen. Ini adalah dua buku monumental yang dieditori langsung oleh beliau Habib Muhammad Baharun. Yang pertama, buku Pintar Ayat-Ayat Al-Quran, yang merupakan cara pintar untuk memahami ayat-ayat Al-Quran. Kemudian yang kedua, buku Pintar Hadis, yang berisi kamus hadis Nabi, penting bagi santri dan perlu juga bagi para da'i. Mohon berkenannya kepada Pak Untung untuk menerima. Jazakumullah khairan. Disampaikan oleh Bapak Irjen Polisi Dr. H. Untung S. Rajab SH, yang disambung dengan penyerahan tali asi. Berikutnya adalah Mau'idhah Hasanah oleh beliau yang mulia Kiai Haji Abdullah Gim Nastiar, atau yang kita kenal dengan A'agi. Beliau adalah Dai Manajemen Qalbu dan juga pengasuh pondok pesantren Darut Tauhid di Bandung dan Jakarta. Falitafadhal masykura. Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala yang sedang menyaksikan pertemuan ini benar-benar ridho kepada kita dan ridho kepada guru-guru kita, sehingga berkumpul di sini bisa menjadi jalan kita berkumpul di sorga kelak. Karena yang paling penting dalam hidup adalah berjuang supaya selamat di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Tretan, kenapa tertawa? Saya sudah menghafal dari pagi ini. Abdina matur sakalangkung. Wah, benar Pak? Nyon sapora ya. Terima kasih
Mbah Yai, Habib, guru-guru kami semua matur sakalangkung, benar kan ya? Kalau ikan ini sudah habis dagingnya, semua sudah sampaikan isi, jadi maaf kalau ceramah ini sangat sederhana. Jadi umur itu ada dua, satu umur jasad, satu umur amal. Jasad tidak lama, tapi amal, umur amal bisa lama. Maka siapa santri yang paling cerdas? Nah, yang paling cerdas adalah yang memanfaatkan umur jasad yang pendek untuk umur amal yang panjang. Itu santri cerdas. Rasulullah SAW pun mengingatkan kita, orang yang akyas, yang cerdas itu adalah orang yang paling banyak ingat mati dan paling sibuk mempersiapkan untuk kehidupan sesudah mati. Jadi jangan lihat santri cerdas ini dari nilainya saja, tapi lihat santri ini banyak ingat mati atau tidak. Santri ini siap untuk kehidupan sesudah mati atau tidak. Kalau hanya sibuk mikirkan dunia, mikirkan hidup, tapi tidak mikirkan mati dan kehidupan sesudah mati, sehebat apapun ilmunya kurang cerdas. Setuju? Mati itu ada 3 rahasianya. 1, waktu. Ini sudah divonis mati semua ini ya. Antara hakim dengan terdakwa dua-duanya sudah divonis. Saudara terdakwa divonis hukuman mati, padahal hakimnya juga sudah. Berapa banyak yang hakim meninggal duluan daripada terdakwanya? Benar? Kalau saya diundang ke penjara ceramah, banyak terdakwa hukuman mati yang masih hidup, sedang yang memvonisnya sudah duluan. Jadi usia 120 hari sudah selesai. Kalau lahir berurutan, kalau meninggal tidak jelas urutannya. Ya. Walikulli ummatin ajalun. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhirun sa'ata wala yastaqdimun. Enggak bisa mundur maju walau sesaat. Rahasia kematian yang kedua adalah tempat. Kita tidak tahu bekal mati di mana. Allah tahu kita bekal mati di mana, dan kita akan mendatangi tempat kematian kita. Pertanyaan, apakah ada penyakit yang membuat kita bisa mati? Oh, ini ilmu tauhid nih. Apakah ada penyakit yang membuat kita mati? Tidak.